Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika lingkungan dalam sejarah filsafat dan teori-teori etika lingkungan. Pertama, kita akan membahas tentang etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Pendapat ahli Ardi Hanjoseno dan kawan-kawan pada tahun 2002 bahwa masalah lingkungan sebenarnya berakar pada filsafat alam dan sepenuhnya membutuhkan pemecahan secara filosofis pula. Etika lingkungan pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung apa yang menjadi asumsi dasar dari etika lingkungan. Refleksi tentang alam sudah muncul sejak filsuf dari Miletus yaitu Thales, Menander dan Anaxagoras. Bahkan dalam mencari arke mereka menjadikan alam sebagai unsur dasarnya. Berdasarkan pendapat Thales yang melihat bahwa segala sesuatu berasal dari air, di dalam benda-benda di bumi terdapat dewa. Pikiran di atas kembali dibangkitkan oleh Plotinus 204-270. Plotinus beranggapan bahwa dunia dan manusia merupakan emanasi dari jiwa, sedangkan jiwa itu merupakan emanasi dari roh atau nous, dan roh itu merupakan emanasi pertama dari yang satu atau Tohen. Dunia bersatu karena dirasuki oleh jiwa dunia. Sebagai dasarnya semua dirasapi oleh daya dan sinar yang sumbernya sama, yaitu yang satu. Eugene Chehargov, seorang environmentalis, berpendapat bahwa para filsuf Yunani mempunyai beberapa pengaruh negatif pada etika lingkungan, yaitu menghalangi perkembangan perspektif ekologis, melemahkan wawasan estetis terhadap dunia natural, dan menyebabkan ide pelestarian alam secara konseptual sulit dilakukan bahkan tidak mungkin. Di dalam perspektif estetis, kalau para filsuf Yunani memandang alam yang menggerakkan emosinya, pertama-tama adalah keteraturan dan bukan keindahannya. Hal yang berkebalikan ditemukan dalam diri para seniman dalam memandang alam. Karena rasa dan kemampuan indrawi begitu dihargai, para seniman tidak menyibukkan diri pada nomor, tetapi pada dimensi estetis dari alam itu sendiri. Di dalam beberapa dialognya, Plato mengagumi indahnya alam raya ini. Tetapi keindahan menurut Plato segera diikuti dengan pandangannya bahwa objek natural pada dirinya sendiri tidak memiliki nilai keindahan. Keindahan itu ada karena objek natural tersebut berpartisipasi dengan ide keindahan. Partisipasi inilah menurut Plato yang memungkinkan objek natural disebut indah. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori etika lingkungan. Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang membicarakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Juga tidak terlepas dari perhatiannya terhadap status moral makhluk hidup atau biotis, dan tidak hidup abiotis. Sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, teori etika lingkungan sangat berkembang di negara-negara barat. Hal ini dikarenakan isu-isu lingkungan sudah sangat vokal, terdengar, dan bahaya dari kerusakan lingkungan juga telah dirasakan oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Sebagai etika terapan, maka disiplin ini memberikan harapan bagi perbaikan lingkungan. Dari aspek moral, manusia yang diwajibkan memelihara totalitas ekosistem jagat raya, di mana manusia menjadi bagian integral yang tidak mungkin dipisahkan. Etika yang kemudian bermetamorfosis menjadi etika lingkungan, embrio dari etika lingkungan lokal yang berkembang pada kebudayaan masyarakat tradisional dan asli di seluruh dunia, telah bertahan dalam jangka waktu lama. Di Indonesia, etika lingkungan pada kebudayaan masyarakat tradisional sudah lama berkembang sebagai upaya kreatif suatu suku bangsa mempertahankan ekosistem di daerahnya. Di negara-negara barat, benih-benih pemikiran etika lingkungan telah dirintis oleh tokoh pemerhati lingkungan, seperti Henry David Thoreau, John Muir, dan Aldo Leopold, juga Arnanaes. Baiklah, berikut penjelasan dari saya mengenai etika lingkungan dalam sejarah filsafat dan teori-teori etika lingkungan.